Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan memaparkan tugas individu learning journal pelatihan kepemimpinan administrator angkatan 8 Provinsi Jambi tahun 2023 dengan judul Manajemen Anggaran dan Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Dana Alokasi Khusus atau disingkat dengan DAK. Pendahuluan. Salah satu isu yang sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pengelolaan keuangan daerah. Hal ini disebabkan karena fungsi anggaran pendapatan dan belanja daerah atau yang disingkat dengan APBD sebagai alat fiskal utama di daerah yang mempunyai peranan yang cukup kuat dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di daerah yang pada akhirnya bermuara kepada pertumbuhan ekonomi nasional. Namun dalam proses penganggaran APBD tersebut tentu menghadapi berbagai ketidakpastian yang akan mempengaruhi keakuratan dalam mencapai target-target anggaran. Pemerintah daerah seringkali memiliki informasi terbatas mengenai kondisi keuangan daerah, yaitu bagaimana mengukur kegiatan fiskal dan memungkinkan risiko yang dihadapi dengan cara yang tepat dan reliabel. Pengungkapan risiko dalam nota keuangan sangat diperlukan untuk memberikan gambaran yang utuh tentang posisi fiskal pemerintah daerah. Sebagaimana transparansi sebagai salah satu komponen penting dalam mengelola keuangan negara dan daerah menuntut adanya pengungkapan informasi dan semua hal yang dianggap penting untuk diketahui publik, khususnya risiko fiskal dalam proses perencanaan keuangan dan penganggaran pemerintah daerah. Pemahaman terhadap risiko menjadi keniscayaan untuk dapat menentukan prioritas strategi dan program dalam pencapaian tujuan organisasi. Pengungkapan risiko fiskal yang merupakan prasyarat penting untuk menjaga terpeliharanya kesinambungan pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran dipandang perlu untuk mematuhi tuntutan transparansi tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu kajian untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang menjadi risiko fiskal dalam penganggaran daerah atau anggaran APBD. Pembahasan secara teoritis, risiko merupakan suatu kondisi ketidakpastian atau peristiwa-peristiwa yang tidak bisa diramalkan secara pasti akan terjadi di masa akan datang. Kemudian risiko merupakan volatilitas atau guncangan yang terjadi dan tidak diharapkan pada suatu tujuan tertentu dari berbagai definisi yang dimana risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk atau kerugian yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Organisasi pemerintah daerah dapat dipandang sebagai kumpulan orang yang mana masing-masing memiliki motivasi dan kepentingan yang berbeda-beda. Banyaknya berbagai kepentingan dalam anggaran menyebabkan proses penganggaran akan sangat rentan terhadap berbagai bentuk penyimpangan baik dalam bentuk perilaku oportunistik maupun moral hazard dari pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Adanya asimetri informasi di antara eksekutif, legislatif, dan legislatif pemilih menyebabkan terbukanya ruang bagi terjadinya perilaku oportunistik dalam proses penyusunan anggaran. Kemudian pokok-pokok pikiran. 1. Memahami konsep tata kelola dan sistem penganggaran daerah yang tepat sasaran. 2. Melakukan pemetaan pendapatan daerah dan sinkronisasi dengan program rencana pembangunan jangka menengah daerah atau disingkat dengan RPJMD. 3. Memahami siklus penyaluran anggaran dari pemerintah pusat ke daerah termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi anggaran. 4. Mengoptimalisasi kinerja operator data kontrak berbasis aplikasi Krisna atau kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran, operator data OMSPAN
atau online monitoring sistem pembendaharaan dan anggaran negara. 5. Mengenali pentingnya manajemen risiko dalam menghadapi ketidakpastian dan risiko yang memungkinkan terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah. Contoh kasus terkait dana yang bersumber dari APBD, permasalahan yang terjadi di beberapa pemerintah daerah yang berkaitan dengan penganggaran transfer pemerintah pusat yang masuk ke daerah melalui APBD, yaitu dana-dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus non-fisik. Dalam penganggaran DAK fisik dan DAK non-fisik harus sesuai dengan pagu yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan pada tahun berkenaan. Namun, dalam pelaksanaan yang terjadi dari tahun 2017 sampai tahun 2022, masih banyak terdapat daerah yang sistem penganggaran dana transfer daerah yang berasal dari DAK fisik dan DAK non-fisik yang belum sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan atau terlambat dalam pelaporan realisasi dan kontrak, yang menyebabkan gagal salur untuk pembayaran kegiatan berupa fisik. Hal ini jika tidak dikelola dengan baik, manajemen risikonya dapat menimbulkan piutang daerah kepada pihak ketiga atau rekanan yang bekerja. Dalam hal masih banyaknya pemerintah daerah yang belum menyampaikan dokumen penyaluran, perlu dari APIP atau aparat pengawas internal pemerintah dalam melakukan review atau laporan penyerapan dan capaian keluaran semua bidang tahun anggaran sebelumnya, kemudian pemenuhan persyaratan upload foto oleh dinas semua bidang setiap tahun anggaran berjalan, dan keempat, proses lelang yang masih belum selesai. Gagasan pribadi dalam menyelesaikan problem ini adalah sebagai berikut. Diperlukan sinergi antara Pemda, Kanwil Ditjen Pembendaharaan dan KPPN dalam percepatan penyalurannya, di mana Pemda berperan dalam hal percepatan pelaksanaan lelang, pengadaan barang dan jasa, penyelenggaraan pemenuhan dokumen prasyarat DAK fisik untuk dilakukan review APIP, dan segera mengajukan permintaan penyaluran DAK fisik ke KPA penyaluran DAK fisik dan dana desa melalui aplikasi Omspan. Kemudian penguatan peran APIP dari sisi jumlah dan kapabilitas SDM APIP juga perlu menjadi perhatian. Tidak sedikit Pemda yang terkendala karena jumlah SDM APIP yang terbatas dan perbedaan dalam memahami suatu permasalahan antara APIP yang satu dengan APIP yang lain. Dalam masalah ini, kita dapat melibatkan peran dari BPKP untuk melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan kapabilitas APIP di pemerintah daerah. Kemudian terkait proses pelelang yang belum selesai, Pemda dapat mengacu kepada surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan pengelolaan keuangan daerah, yaitu Surat Edaran Nomor 027/2929/SJ dan Nomor 1 Tahun 2021. Percepatan penyerapan anggaran DAK fisik merupakan kunci dari pemulihan ekonomi. Semakin cepat dana tersebut disalurkan, maka semakin cepat pula bagi pemerintah daerah untuk menggunakan dana tersebut bagi penggunaan fisik daerah. Dengan bergeraknya proyek fisik yang didanai oleh DAK fisik, maka akan menggerakkan ekonomi dan sektor lainnya. Terima kasih atas kesempatan dalam penyampaian materi manajemen anggaran dan manajemen risiko dalam pengelolaan dana alokasi khusus atau DAK fisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.